Halo adik-adik, bertemu lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang kelangkaan kebutuhan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, apa saja sih topik yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar yang pertama tentang ciri-ciri kelangkaan. Kemudian kita akan belajar juga tentang jenis-jenis kelangkaan, penyebab, dampak, dan cara mengatasi kelangkaan. Tujuan pembelajaran materi kelangkaan adalah peserta didik memahami tentang kelangkaan kebutuhan dan peserta didik mampu membuat laporan sederhana yang harus dipenuhi dalam 1 minggu terakhir serta pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum sih apa kelangkaan itu? Kelangkaan merupakan suatu kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemuas kebutuhan. Lalu, bagaimana ya kita bisa tahu adanya fenomena kelangkaan? Nah, untuk mengetahui fenomena tersebut, kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, alat pemuas barang dan jasa jumlahnya terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah alat pemuas kebutuhan terbatas. Yang keempat, harga barang cenderung melambung tinggi. Dan yang terakhir, konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan dibagi menjadi beberapa jenis agar kamu mudah mengenalinya. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Jika pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan secara terus-menerus, sumber daya alam yang tersedia akan habis. Hal ini tentu saja bisa mengakibatkan kelangkaan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Sejak lahir, manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa yang menjadikannya memiliki banyak peran dalam kegiatan ekonomi. Selain menjadi sumber daya, manusia juga berperan sebagai konsumen atau orang yang memanfaatkan hasil dari kegiatan ekonominya. Kurangnya kualitas seperti keterampilan atau kemampuan berpikir manusia bisa berdampak pada kelangkaan sumber daya yang lainnya. Untuk itu, setiap orang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dirinya dengan menggali sebanyak-banyaknya sumber pengetahuan. Selanjutnya, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Kelangkaan yang satu ini merupakan kelangkaan yang bertugas mengelola dan menggabungkan 3 unsur, yakni alam, manusia, dan modal untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan ini terjadi akibat sedikitnya orang-orang yang berinovasi dan berkreasi. Akibatnya, sumber-sumber ekonomi tidak bisa dikelola dengan maksimal karena kurangnya gagasan kreatif dan tidak terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan sumber daya buatan manusia yang bisa memudahkan proses produksi. Lalu, apa saja ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya tanpa disertai dengan proses produksi yang memadai, maka bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Faktor yang kedua adalah rendahnya kemampuan produksi. Faktor-faktor seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan itu jumlahnya terbatas. Tentu saja hal ini akan berdampak pada terjadinya atau tidak kelangkaan. Faktor yang ketiga adalah perbedaan letak geografis. Pasti kamu sudah tahu bahwa kondisi tiap belahan bumi itu berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing. Persebaran geografis inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Karena perbedaan letak tentu saja menyebabkan perbedaan sumber daya dan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Dan yang keempat adalah terjadinya bencana alam dan pandemi. Faktor penyebab kelangkaan yang satu ini tidak bisa diprediksi oleh manusia. Sumber daya manusia jadi terbatas karena banyak orang meninggal akibat bencana alam atau pandemi. Selain itu, bencana alam juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan sumber daya alam yang lainnya. Jadi, bisa dibayangkan jika kedua faktor ini terjadi bersamaan, bisa menyebabkan kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. Agar kalian lebih paham,
Berikut adalah contoh-contoh kelangkaan yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah adanya fenomena kelangkaan masker dan hand sanitizer saat pandemi COVID. Saat itu, karena jumlah permintaan masker dan hand sanitizer yang melambung tinggi, sedangkan jumlahnya terbatas, menyebabkan kelangkaan pada kedua produk ini, sehingga menyebabkan kedua produk ini mengalami harga yang cenderung tinggi karena permintaan dan penawaran tidak sebanding. Contoh yang kedua adalah kelangkaan sumber daya bahan bakar minyak. Hal ini dapat menyebabkan adanya antre yang panjang di SPBU. Lalu dari fenomena kelangkaan ini, apa saja ya dampak yang bisa dirasakan? Yang pertama adalah kenaikan harga. Harga cenderung akan melambung jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya. Yang kedua pastinya angka pengangguran meningkat. Kelangkaan bisa menyebabkan perputaran roda ekonomi tersendat, sehingga banyak hal yang akhirnya tidak terpenuhi. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja yang menyebabkan angka PHK meningkat. Dan angka kemiskinan serta kriminalitas tentu saja juga meningkat. Minimnya kemampuan daya beli berdampak pada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah yang memicu munculnya kemiskinan, sehingga mengakibatkan manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini pastinya berdampak pada potensi terjadinya kriminalitas yang tinggi. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan yang pertama adalah menentukan skala prioritas. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam dan melestarikan alam. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber daya alam pengganti. Nah, dari penjelasan materi tadi, kalian sudah mengerti kan apa itu kelangkaan, ciri-ciri, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah kelangkaan merupakan kejadian di mana kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi akibat adanya ketidakseimbangan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan dapat menyebabkan naiknya harga barang, kemiskinan, dan pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus membuat skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan materi yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kalian dan meningkatkan motivasi belajar. Sampai jumpa pada materi yang lain.